muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Allah, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Sore hari ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Bapa. Kami mau beribadah kepada-Mu ya Allah. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sore hari ini Bapa. Kami mau memuji akan Engkau Allah. Bila pujian yang boleh naik di hadapan-Mu Allah, menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Berkati kami siap hamba-hamba-Mu ya Allah. Kuduskan dan sucikan kami Bapa. Bahkan kiranya Engkau mengurapi kami Tuhan. Terlebih juga setiap jemaat Tuhan yang hadir saat sore hari ini, Engkau juga mengurapinya ya Bapa. Mereka yang bergabung secara online pun ada urapan Allah yang juga mengalir di tengah-tengah ibadah yang mereka bekerjakan dalam ibadah online. Kuduskan kami, layakan kami ya Bapa. Maka ruangan ini dikuduskan, disucikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Biarlah segenap hidup kami, segenap hati kami Allah, sore hari ini hanya terarah kepada Engkau Allah. Kami percaya Tuhan, ibadah sore hari ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Engkau, ibadah yang diurapi oleh Engkau, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan dalam setiap langkah. Amin. Setiap langkah Kau ada dalam kesesakan. Kau hadir lewati sukaku, lewati dukaku. Serahkan semua, tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku. Serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki. Kebanggaanku, kebanggaanku, kejayaanku, kejayaanku. Tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh haleluya.
langkah Kau ada dalam kesesakan, Kau hadir lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidupku, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kekuatanku, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidupku, saya undang kita bangkit berdiri. Segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kita mau sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah Kau, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup,
segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidupku, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidupku, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, kekuatanku, amin, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kita sembah Tuhan, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau ya Allah. Haleluya, haleluya, glory Yesus, bagimu segala pujian. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Ini kami umat-Mu Bapa, kami mau menyembah Engkau ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Biarlah segenap hidup kami Allah, biarlah segenap hati kami Tuhan sore hari ini hanya tertuju kepada Engkau ya Allah. Kami perlukan Engkau sore hari ini Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan, kami sembah. Segenap hidup kami, segenap hati kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Kita katakan lagi, segenap
segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mesbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Allah. Segenap hati kami, segenap hidup kami Allah, kami hanya serahkan kepada-Mu Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami Allah, dengan segala keadaan kami Tuhan, nggak ada yang bisa kami balas untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu ya Bapa. Nah sebab itu biarlah sore hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami Allah, kami mau beribadah sore hari ini Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami, keadaan kami di hadapan-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu diberkati. Amin. Amin. Bapak Ibu mau bergirang dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Pujian-pujian kita. Haleluya. Tuhan Yesus hadir di tempat ini ya. Setuju katakan amin. Amin. Wah, belum semangat nih. Tuhan Yesus hadir, yang katakan dia ada di sini katakan amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari Bapak Ibu kita makin berdiri. Haleluya. Amin. Oh yes Lord. Tuhan Engkau hadir. Amin. Kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan,
surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Bapak Ibu tahu lagu ini kan? Amin. Saya masih melihat muka-muka yang penuh dengan beban persoalan. Haleluya. Kita mau naikkan pujian. Nada kita sama dengan nada yang di surga. Amin. Itu adalah pujian yang hatinya mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi di hadapan Tuhan. Di hadapan Tahtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Sekali lagi kita katakan haleluya. Di hadapan Tahtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, Amin. sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah pujian kita senada dengan surga. Amin. Pujian yang kita naikkan, Tuhan disenangkan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terang-Mu sudah mengubah kehidupan kami. Haleluya. Tangan tepuk tangan terus. Haleluya. Terang-Mu yang telah Ubah hidupku jadi baru, ku angkat. Amin. Hidupku tak sama sejak Kau ada. Kasih-Mu pusat segalanya. Kasih-Mu tak selalu cukup bagiku. Amin. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada dan telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Sekali lagi, terang-Mu yang telah ubah hidupku. Terang-Mu yang telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tangan-Mu dan memuji-Mu. Amin. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu tak selalu cukup bagiku. Oh, keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Mulia
To God be the glory for the things done. To God be the glory for the things done. Sekali lagi, To God be the glory for the things done. keagunganmu, Kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus Kau ciptakan segala yang ada, segala yang ada telah Kau ciptakan. karyamu Sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Wow, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia sekali namamu. lagi. Mulia namamu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh keagungan Tuhan itu dahsyat. Luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang kita tidak melihat keagungan itu terjadi dalam diri kita. Kita masih melihat persoalan. Kita masih lihat masalah. Tapi Dia tetap Allah yang setia. Kita bertanya, apa masih ada harapan di dalam kehidupan kita? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Jiwa bertanya. Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Sekali lagi jemaat Tuhan, saya bangkit untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap persoalan yang ada ya Bapak. Untuk setiap tantangan yang Kau izinkan ada di muka kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sakit penyakit yang masih Kau izinkan ada di dalam tubuh ini Tuhan. Seperti firman-Mu katakan ya Allah,
ya Bapa. Justru di saat kami mengalami masalah, tantangan yang ada, dan gunung itu tidak pindah Allah, tapi kami boleh melihat kuasa-Mu yang bekerja, kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Oh Yesus baik, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah. Haleluya Yesus, haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan Yes Lord. melewati tangisan, Oh Tuhan Yesus. rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lemah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Imanku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Makasih Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Yesus bagi hidup kami. Yesus begitu setia memelihara hidup kami. Engkau begitu setia memimpin perjalanan kami Tuhan. Sampai hari ini kesetiaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Engkau sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Tidak ada yang kurang yang Tuhan lakukan bagi kami. Terlalu banyak kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Heranlah perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tiba kembali saatnya kami dengar firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang datang buat kami hari ini, kami memulainya bersama dengan Engkau Tuhan. Berikan hikmat-Mu buat kami Yesus. Biarlah setiap pikiran kami buka lebar-lebar buat firman Tuhan. Hati kami juga buka luas-luas untuk setiap kebenaran firman. Kami akan tangkap setiap firman-Mu datang hari ini dengan jelas, dengan baik Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu, umat-Mu, bahkan mengikuti ibadah ini secara live Tuhan streaming. Tuhan juga berkati mereka Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Amin. Tuhan baik buat saya dan saudara. Kita sudah masuk di bulan yang baru, di awal Oktober. Maka 3 bulan persis kita akan akhiri tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara masih semangat ikut Tuhan? Amin. Saudara kasih Tuhan,
Saya hari ini kasih tema yang sederhana, tapi ada sesuatu yang Tuhan kasih kembali tentang rentetan firman yang terus kita belajar tentang percepatan ilahi. Dan memang hari-hari ini sangat entah kenapa, apa memang kitanya terlalu sibuk sampai nggak terasa waktunya dan kita anggap seperti kayak cepat sekali gitu. Dan saya rasakan juga Tuhan sedang mempercepat segala sesuatunya dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Kita mau tetap saja 24 jam, 1 hari, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari atau 31 atau selanjutnya. Tapi yang luar biasa ternyata Tuhan sedang mempercepat secara spiritual dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita ngeh gitu ya, kita menyadarinya dengan baik, sesungguhnya Tuhan sedang mempercepat segala sesuatunya. Tapi dia ingin bahwa ketika dia percepat, saudara ikut di dalam percepatannya. Hingga saudara-saudara bisa tangkap dengan baik, bisa nikmati dengan baik, bahkan alami dengan baik setiap apa yang Tuhan janjikan buat kita. Amin. Kita sudah selesaikan berkat ilahi. Saya berharap saudara memahami dengan baik berkat ilahi, sehingga saudara punya konsep yang berubah. Saya berharap jemaat Tuhan bisa konsepnya berubah. Bukan berkat duniawi yang dikejar-kejar. Ingat baik-baik sekali lagi. Bukan berkat duniawi ini yang kita kejar-kejar. Karena sesungguhnya berkat duniawi ini suatu hari dengan cepat akan hilang, kata Tuhan. Tapi berkat ilahi dari Tuhan, berkat yang tidak pernah akan bisa diambil dan dicuri. Amin. Pegang itu baik-baik. Saudara bekerja dengan baik. Usaha dengan baik. Saudara merintis berkarirlah dengan baik. Tapi ingat bahwa yang saudara kejar bukan itu. Yang saudara kejar adalah berkat ilahi yang datang dari Tuhan, yang terus menaungi setiap perjalanan hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar siapa yang kamu lihat. Saudara, siapa yang kamu lihat? Agar kita alami pergerakan hari-hari ini, bergerak dengan cepat bersama Tuhan secara ilahi. Maka saudara-saudara harus bisa melihat dengan benar apa yang ada di hadapan kita. Bahwa kalau kita lihat sesuatu yang kembali lagi salah, kita kembali lagi lihat sesuatu yang salah, maka bergerak kita pasti akan bergerak ke arah yang salah. Karena kita sedang bergerak, sesungguhnya Tuhan mau kita bergerak ke arah yang benar. Tapi Tuhan bilang lihat dengan benar, agar kamu bergeraknya ke arah yang benar. Jangan sampai kamu bergerak memang, melangkah memang, tapi melangkah dan bergeraknya ke arah yang sesungguhnya Tuhan gak ingin kita ada di sana. Maka Tuhan bilang lihat dengan benar. Lihat dengan benar. Slide ini dulu kita baca. Mulai munculkan slide-nya. Oke. Ketika saya dan saudara bisa melihat secara benar dikatakan, maka Tuhan akan lakukan percepatan itu. Tapi kalau kita lihatnya gak bisa dengan benar, sepertinya semua jadi terlambat buat kita. Padahal Tuhan itu dikatakan tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Amin. Kan tidak ada dikatakan Tuhan itu selalu delay. Tidak. Waktunya selalu tepat. Waktu Tuhan itu waktu yang paling indah, paling terbaik. Hanya terkadang kenapa kita nggak bisa alami percepatan Tuhan? Karena kita nggak pernah bisa lihat Tuhan itu dengan benar. Tidak bisa dia dengan benar. Nah, saya rindu jemaat Tuhan GK Home di Jakarta. Walaupun apapun saudara mau, apapun rezeki saudara terima hari-hari ini, pegang konsep yang benar. Saya mau lihat Tuhan dengan benar. Karena itu yang nanti akan mengalami dalam perjalanan hidup kita. Ada sesuatu yang cepat sekali Tuhan kerjakan. Cepat sekali Tuhan kerjakan. Saudara mau alami itu? Saudara mau alami itu? Amin. Ini serius ini. Saudara mau alami itu? Oke, kita lihat ayat ini yang menjadi dasar firman Tuhan kita. Yeremia 1 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca sama-sama 2 ayat ini. Yeremia 1 ayat 11 sampai 12. 1, 2 dan 3. Sesudah itu firman Tuhan datang kepada aku bunyinya, apakah yang kau lihat? Hai Yeremia. Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. 12. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan bilang, Yeremia apa yang kamu lihat? Terus Yeremia bilang, aku lihat sebatang dahan pohon badam. Tadinya saya ingin kupas tentang pohon badam. Saya agak tertarik juga tadi. Kemarin agak gelisah. Kenapa Tuhan? Yeremia bisa bilang, saya lihat pohon badam. Apa itu pohon badam? Tapi hari ini kita lewatkan itu. Mungkin suatu hari kita akan belajar apa itu pohon badam, dahan pohon badam. Tapi yang luar biasa adalah waktu Yeremia dikatakan Tuhan, Yeremia apa yang kamu lihat? Saya lihat ini nih. Terus Tuhan bilang apa? Baik penglihatanmu. Berarti apa yang dilihat Yeremia benar dan tepat. Amin.
Sampai Tuhan bilang baik penglihatanmu. Jadi yang kamu lihat itu betul. Oke, kalau begitu saya akan siap sedia untuk lakukan percepatan itu sesuai dengan janjiku. Amin. Saya akan lakukan dengan cepat sesuai dengan firmanku. Karena kamu sudah lihat dengan benar. Baik penglihatanmu. Yang dilihat oleh Yeremia itu benar. Saudara, terkadang yang buat orang percaya itu sulit itu bisa lihat siapa yang sesungguhnya memimpin menyertai hidup kita. Kenapa kita sulit sekali melihat gini? Ada yang menyertai kita, ada yang memimpin hidup kita. Karena kita lebih bisa melihat apa yang terjadi dalam hidup kita dibandingkan dengan siapa yang menyertai kita. Betul ya? Kan kita lebih sering bisa lihat, ini bisa lihat, kita pikir itu yang fakta. Itu yang terjadi itu fakta. Itu yang lebih sering kita bisa lihat. Tapi yang menyertai kita, kita nggak pernah bisa lihat. Padahal kita percaya dia Immanuel. Amin. Allah yang menyertai kita. Firman Tuhan bilang Immanuel yang menyertai kita. Tapi kita nggak pernah bisa lihat yang menyertai kita tuh. Lihat tuh. Luar biasa nggak? Saudara bayangkan gitu kalau saudara lagi jalan sama orang. Terus saudara jalan saja. Terus saudara lihat sekitar apa yang saudara sedang lalui. Tapi saudara nggak pernah tahu bahwa sesungguhnya sepanjang hari yang berjalan bersama saudara. Saudara nggak nge siapa dia. Kira-kira orang yang tadi ngajak saudara terus bilang saya akan temani kamu sepanjang hari ini jadi guide, pasti dia tersinggung karena saudara nggak anggap dia ada bersama dengan saudara. Tapi saudara hanya sibuk lihat sekitar-sekitarnya. Nanti kita akan belajar. Ternyata orang percaya itu kadang-kala buat dia gini. Bukan Tuhan yang bikin dia gagal, bukan. Bukan Tuhan yang bikin dia bangkrut, bukan. Bukan Tuhan yang bikin dia jadi susah dan bikin, bukan. Tuhan nggak pernah bikin itu. Tapi kenapa? Cara kita melihat itu selalu saja salah. Gak pernah bisa lihat Tuhan itu yang benar menyertai kita. Padahal kita tahu dia pasti menyertai kita. Tapi sepanjang perjalanan hidup kita 10 tahun ikut Tuhan, 15 tahun ikut Tuhan, 30 tahun ikut Tuhan. Kita gak sadar ada yang menyertai kita. Dan kita gak lihat lagi itu Pak. Itu namanya apa? Kebangetan. Gak kita lihat ada yang menyertai kita. Saudara, sebelum saya lanjut saya mau tanya dulu. Hari-hari ini apa yang lebih sering saudara lihat? Saudara mau lihat apa? Atau saudara lihat siapa? Saudara hari-hari ini, saudara apa yang saudara lihat? Saudara lebih sering lihat apa? Apa saudara lebih sering lihat siapa? Tapi orang percaya, orang Kristen itu lebih sering lihat apa? Apa itu aja yang dilihat. Makanya mau setiap tahun berganti, ya itu aja yang terus dilihat. Peristiwanya yang dilihat, keadaannya yang dilihat. Apalagi yang dilihat? Persoalan yang dilihat itu dia apa aja yang terjadi dalam hidupnya itu aja yang dilihat. Lagi nggak punya uang itu yang dia lihat. Ini lagi alami ekonomi nggak baik itu yang dia lihat. Nggak bisa lihat Tuhan dengan baik dengan benar. Saudara, kalau kita hanya sering melihat apa, maka sesungguhnya yang sedang terjadi adalah kita semua lihat apa yang sedang terjadi. Jadi persoalannya saya dan saudara tuh lihat apa atau siapa. Sepanjang saya dan saudara hanya hidup lihat apa dan apa. Itu yang tanpa disadari buat iman orang Kristen itu mudah kali goyah. Mudah kali goyah. Karena apa? Iya, gimana gak goyang? Bertahun-tahun ikut Tuhan yang dia lihat selalu peristiwa dan peristiwa. Selalu persoalan dengan persoalan. Selalu apa. Tidak pernah lihat siapa yang memimpin dia. Itu yang membuat imannya bisa runtuh. Imannya bisa goyah. Gak heran waktu ditawarkan bisa pindah. Karena yang dia lihat apa? Bukan siapa yang memimpinnya. Amin. Gak usah heran. Nanti udah gak mulai populer. Bisa suatu hari bisa pergi tinggalkan Tuhan. Mualaf. Dengan banyak alasan dapat sentuhan dari apa kek. Padahal udah gak terkenal, gak punya job lagi. Tadi apa? Dia pikir dia akan susah kalau lihat keadaan ini akan dia lewati. Padahal dia gak menyadari ada sesuatu pribadi yang jauh lebih besar yang menyertai hidupnya. Amin. Tanda apa tadi? Yang dia lihat apa? Wah gak bisa nih kalau cuma gini doang nih. Hancur kita. Udahlah, kita harus berdamai lah. Dunia udah begini. Gak bisa kita hidup terlalu kudus, gak bisa lah. Selalu semuanya benar, gak bisa. Harus berdamai lah. Kadang-kala kita harus juga bisa berbohong. Ya namanya juga kan gak semua bohong itu jahat. Ada bohong putih. Yang penting
udahlah hidup kita mengalir saja. Jika saudara nggak pernah bisa sungguh-sungguh lihat siapa. Jadi kalau kita mudah untuk lihat siapa, maka kita akan semakin tahu bahwa Tuhan lah yang akan menggenapi semuanya di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Waktu kita menyadari, iya, dialah Tuhan buat saya. Maka apapun yang saya lewati hari ini, apapun besok saya lewati, saya jalan aja. Toh saya sudah lihat itu siapa yang memimpin saya. Toh saya sudah lihat dan yakin ada pribadi yang besar sekali. Bahkan dengan pasukan malaikat. Sebenarnya ada ayat-ayat juga, tapi saya nggak tampilkan nanti. Bahkan dia bilang, ada malaikat luar biasa loh. Pasukan yang dikasih sama Tuhan sama Gideon. Itu ada pasukan. Yang tadinya dia gak punya apa-apa loh. Nol. Tapi bilang, kamu bisa lawan itu orang Midian. Bagaimana cara melawannya? Gak punya ada lagi pasukan. Dan Tuhan ada keluar. Lihat saya. Tuhan hadirkan secara spiritual. Ada pasukan yang besar. Datang dari surga. Saudara, kadang-kala kita pikir gini, Tuhan saya modalnya cuma 0. Bahkan ya minus lah. Tapi waktu saya percaya sama Tuhan, bergerak sama Tuhan, doa sungguh-sungguh sama Tuhan, nyembah Tuhan, senangkan hati Tuhan, setia ibadah, setia melayani, lakukan saja dengan tulus, dengan hati tulus. Maka lihat, ada sesuatu yang luar biasa dari perkara yang 0, saudara bisa alami banyak kelimpahan. Amin. Terus orang bilang dari mana tipsnya? Enggak tahu saya. Pokoknya saya usahakan aja yang di tangan saya. Tiba-tiba semua menghasilkan dengan luar biasa. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Saudara mau alami itu? Saudara mau alami itu? Lihat slide ini. Waktu kita fokus melihat siapa Tuhan, maka apa? Maka hati ini akan melihat Tuhan secara benar. Jadi waktu kita fokus lihat itu Tuhan, maka hati ini akan lihat Tuhan secara benar. Enggak bimbang, enggak ragu hati ini. Jadi tahu, itu Tuhan. Nanti kita akan lihat belajar dari kisah yang familiar buat kita. Tuhan singkapkan lagi kisah itu. Belajar dari kisah itu. Orang Kristen suka gitu tuh. Bilangnya aja dia anak Yesus, anak Tuhan, anak Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia suka keliru lihatnya. Siapa bilang? Ada peristiwanya. Ada kejadiannya. Berapa lama mereka ikut? Hampir setiap hari mereka bersama. Tapi bisa salah loh penglihatannya. Luar biasa enggak? Bisa salah, bisa enggak kenal itu. Siapa itu Tuhan? Kita lihat yuk kisah ini. Matius 14 ayat 24 sampai 31. Kita baca dulu ayat ini. Saudara, mari kita baca sama-sama dengan pelan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah siapa? Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka apa? Terkejut dan berseru, itu. Lihat tuh, perhatikan baik-baik tuh. Siapa yang bilangan tuh? Murid-murid. Siapa yang bilangan tuh? Orang Kristen ini. Murid-murid. Bisa bilang hantu loh. Coba. Kalau bukan murid gak apa-apa, wajar. Ini murid-murid. Bisa bilang itu hantu. Salah penglihatannya. Halo? Saudara paham gak nih? Biar kita lanjut ayat ini. Saudara makin paham? Jadi saudara jangan pikir gegeran nih, saya udah murid Tuhan, anak Tuhan, udah pasti gak mungkin salah. Enggak, salah penglihatan kita. Ketika apa? Terus menerus yang kita lihat itu terus kejadian-kejadian yang kita alami. Peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang nyakitin hati kita, itu yang terus kita lihat. Kita gak pernah ada dia yang sungguh baik buat kita. Dia yang udah mati buat kita, berkorban buat kita, ngampunin dosa kita, itu gak pernah kita lihat. Amin. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenang. Kenapa kamu gak kenal aku nih? Aku ini. Amin. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia apa? Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29. Kata Yesus, datanglah.
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31. Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, tadi dikisahkan ketika murid-murid ada di tengah laut, dan saat itu murid-murid lihat apa? Gelombang. Bilang sama saya, lihat apa? Gelombang. Yang dilihat persoalan, amin. Persoalan nih, gelombang besar, ada masalah nih, ada tantangan besar nih, mau mati kita nih. Ini situasi yang mengerikan nih, peristiwa yang mengerikan ini. Ini kalau mungkin zaman sekarang semua pasti siaran langsung, walaupun udah mau mati. Kan gitu ya orang Kristen ya. Kan orang sekarang kan gitu kan, dunia kan. Walaupun udah mau diambang kematian, tetap aja siaran live, harus live. Jadi minimal kalau dia nggak ada, siaran langsungnya bisa tertinggal, jadi dokumentasi. Betul. Kadang-kadang gitu kan. Jadi kita bisa dapat filenya dari apa? Siaran langsung. Jadi kadang ada positifnya ya. Semua lagi kapal udah mau tenggelam, siaran langsung. Karena nggak mungkin datang video yang kejadian kalau nggak ada orang di situ. Betul. Ya kemarin tuh siapa tuh yang baru ngalamin kapal? Kan semua kita lihat videonya dari mana? Dari orang-orang yang ada di situ. Walaupun Tuhan tolong kami tetap siaran langsung. Lihat tuh. Kami entah lagi mau tenggelam nih. Kapal udah terbakar. Kan penolongnya belum datang. Tapi udah siarannya udah kita jumpai coba. Ya. Kalau murid-murid kali zaman sekarang pasti gitu semua tuh. Udah bilang, ayo kita mungkin ini foto terakhir kita lah. Dia ada bersama-sama di perahu. Waktu murid-murid lihat keadaannya, waktu murid-murid lihat gelombangnya, maka waktu itu Yesus datang. Yesus berjalan di atas air. Murid-murid waktu lihat Yesus berjalan di atas air, murid-murid gak kenal. Siapa itu yang jalan di atas air? Kok ada orang jalan di atas air? Penampakan ini. Panggil Bu Meli, ada penampakan ini. Serem ini, penampakan. Bulu kuduk saya berdiri nih, penampakan ini katanya. Karena mereka gak menyadari siapa yang mereka lihat. Saudara, kalau hidup kita nih terus menerus ya, sepanjang hidup kita nih, udah sampai usia kita udah mau usia 60 tahun, 70 tahun, masih terus yang kita lihat adalah tentang peristiwa, tentang kejadian, tentang masalah kita, tentang apanya. Maka gak heran, sesuatu hal yang kita jalani dalam hidup kita, iman kita pun mudah untuk jadi goyah. Yang ada yang terus-menerus kita lihat apa kelemahan kita. Yang ada yang terus-menerus kita lihat apa sakit penyakit kita. Yang ada yang kita terus-menerus lihat apa persoalan demi persoalan. Yang ada yang kita lihat apa, rumah tangga saya lagi gak bagus nih. Keuangan kami lagi kacau. Hati saya lagi gak enak nih. Itu terus yang kita lihat. Maka gak salah waktu saudara terus-menerus memperhatikan keadaan itu yang terjadi dalam hidupmu. Yang saudara hanya lihat apanya itu terus. Maka waktu saudara sedang di kamar, sedang di ruang tamu, sedang di rumah, Tuhan sedang ada di situ bersama-sama dengan malaikat. Tapi saudara mungkin bilang penampakan ada di dapur. Hantu tuh di dapur. Betul. Ayo jujurlah. Kan orang Kristen gitu kan, suka bisa klaim yang di dapur tuh ada hantu. Yang bergerak-gerak itu ada setan. Padahal belum tentu. Bisa saja malaikat lagi bergerak-gerak di situ. Amin. Karena kita gimana bisa bedain, bisa lihat bahwa Yesus hadir di tengah kita. Terbalik semua apa yang kita lihat. Yang harusnya kita bisa lihat itu Yesus, tapi kita bilang itu hantu. Saya jujur sangat sedih. Ini kesedihan saya sebagai hamba Tuhan. Kadang-kala sedih lihat orang percaya tuh, orang Kristen mudah sekali bisa lihat penampakan. Dan dia bisa kasih kesaksian luar biasa. Seperti punya kebanggaan bisa lihat penampakan. Tapi kadang-kala yang buat saya sedih apa? Dia bisa lihat penampakan. Tapi kenapa dia gak bisa lihat Tuhan Yesus di dalam hidupnya? Amin. Saudara, mana yang real? Penampakan apa Yesus? Wah, saudara kayaknya mulai saudara pikir Yesus sama penampakan mirip-mirip. Mirip-mirip Pak Pendeta. Kadang-kala kayak dia juga tuh. Jadi saya pikir itu dia penampakan. Makanya semua yang saya lihat penampakan. Itu dia tuh.
Orang penasaran tuh, wanita tuh yang bikin ganggu saya tuh. Padahal saudara, orang kadang-kala gini, saya melayani orang kemasukan. Kadang-kala orang lagi manifestasi, saya bilang kemarin, Pak Oscar, belum tentu itu pekerjaan si setan. Banyak faktor. Bisa karena dia lagi asam lambung naik, atau lagi banyak pikiran, terganggu secara fisiologis, bisa. Jadi gak semua hanya perkara si setan. Jadi saudara jangan pikir itu setan, enggak. Saya makanya kalau layani orang-orang gitu, saya lebih suka biar dia sadar sendiri. Waktu dia sadar, baru saya bisa cerita tentang firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa beri kita kekuatan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bukan tengkang-tengking. Di tengkang-tengking juga kalau dia nggak pernah baca firman, nggak pernah doa, sami mawon. Nanti kelakuannya lebih setan dari si setan. Betul ya? Jadi jangan saudara pikir roh itu yang lebih kacau. Kitanya nanti yang lebih kacau. Ada di gereja jadi orang memberontak. Ada di gereja cuma bikin masalah. Karena kitanya lebih setan. Bukan si setannya. Setan nggak bisa buat apa-apa. Dia cuma bikin kita, ayo, biar jahat kamu. Cuma itu doang. Dia cuma ngaum-ngaum aja. Biar kita yang lakukan. Terus kita clear bahwa sepertinya dia yang menguasai kita. Padahal enggak. Dia nggak pernah bisa kuasai kita. Amin. Amin. Saudara percaya sama Yesus? Amin. Saudara bisa lihat Tuhan Yesus ada di tempat ini? Amin. Saudara bisa lihat Tuhan Yesus ada di rumahmu? Oh, itu yang penting tuh. Amin. Harus bisa percaya ada Yesus di sini. Oke, kalau saya di rumah tuh saya bilang, malaikat surga ada di sini nih. Saya kadang-kala lagi kamar mandi nih, buang hajat dan saya bilang, saya nyanyi, saya bilang, malaikat surga yuk ikut nyanyi sama saya. Dia harus hadir sama saya. Amin. Hadir memenuhi saya. Amin. Mau nanti itu ada kayak roh apa kayak itu urusan dia tuh. Saya nggak pernah undang dia. Nggak pernah saya declare dia ada di sini. Nggak mau saya. Saya nggak mau itu. Karena buat saya Tuhan itu cukup buat saya. Amin. Saudara lihat dari kisah tadi kita kembali belajar. Apa yang terjadi ketika Petrus mulai gini? Tadinya Petrus terbalik nggak bisa lihat itu Tuhan, tapi dia bilang itu hantu. Tapi waktu Tuhan itu, Petrus, ini aku loh. Tuhan. Oh, kalau kamu Tuhan, kan kamu selalu buat mujizat. Kan punya kuasa yang luar biasa. Bisa nggak? Saya jalan ke sana. Waktu Petrus bilang gitu apa? Yesus bilang ya udah, mari datang. Maka Alkitab mencatat dengan jelas. Petrus bisa jalan di atas. Amin. Itu mujizat enggak? Petrus jalan di atas. Amin. Tapi kembali. Itu kan orang Kristen gitu kan. Wih, haleluya, hari ini kemenangan. Besok mulai lemah lagi. Datang lagi persoalan. Mulai lagi datang kusut lagi. Tiba-tiba kok income-nya berkurang. Mulai lagi goyah. Mana kemenangannya? Akhirnya lama-lama hantu lagi. Kan kita gitu. Sama kayak Petrus tadi. Dia pasti happy. Sukacita luar biasa. Tapi ketika lihat lagi apa? Lihat lagi angin datang. Lihat memang gelombangnya belum tenang. Kan Tuhan gak tenangkan gelombang. Masalahnya tetap ada. Persoalan tetap ada. Sakit penyakit tetap ada. Waktu dia lihat lagi kelemahannya. Tenggelam. Saudara, gak heran. Orang Kristen tuh sebentar-sebentar timbul. Sebentar-bentar. Kan itu orang Kristen kan? Sebentar timbul, sebentar tenggelam. Makanya kalau di zaman dulu dibilangnya kayak kapal. Padahal saudara tahu kapal selam. Kapal selam gak bolak-balik timbul tenggelam. Iseng banget kapal selam. Yang ada itu, kalau saya pernah lihat yang suka timbul tenggelam bukan kapal selam. Justru lumba-lumba. Kalau di perairan saya dulu pernah naik kapal. Lihat lumba-lumba. Kawaran, muncul. Senang semua. Nanti kapten kapal bilang, di sebelah kanan kita ada sekumpulan lumba-lumba, lihat. Mereka timbul, tenggelam. Kapal selam coba kalau kayak gitu. Itu namanya kapal selam stres. Kapal selam, kalau dia mau datang ke atas. Betul gak ya? Betul gak sih? Saya koreksi saya kalau salah. Saya belum pernah lihat ada perjalanan kapal selam gini. Masa udah sekian ratus meter, dia tiba-tiba, nggak jadi. Naik lagi. Wih, itu repotnya luar biasa. Nggak ada kapal selam gitu, iseng banget dia. Kalau udah dia mau nyelam, dia nyelam. Kalau dia mau timbul, dia timbul. Itu dia kapal selam. Maka saya bingung, dulu kenapa disilakan kapal selam ya? Jadi kadang-kala banyak hal-hal yang kadang-kala di zaman dulu suka bikin kita jadi salah ya.
Ya kan, naik kereta api, tus tus tus, siapa hendak turun? Kemana? Ke Bandung. Wih, udah ke Bandung. Kemana lagi? Surabaya. Terus lah naik dengan, salah nggak tuh? Salah nggak? Salah loh. Ih, salah loh. Masa orang Kristen naik kereta, nggak mau bayar. Terus naik apa? Naik di atap. Kayak zaman dulu tuh. Saya ingat, nggak tahu yang sekarang udah nggak relate kali. Zaman saya dulu kuliah, kalau saya udah naik kereta yang ekonomi yang biasa tuh dari Depok sampai ke kota, kan naiknya desak-desakan. Pintunya nggak pernah buka tutup. Yang udah nggak bisa buka tutup lah. Jendela udah gelos aja. Orang tuh pasti ada yang naik di atas. Nanti kan kalau pemeriksaan tiket, yang di atas gratis lah. Makanya bener kayak lagu tuh, naiklah dengan percuma. Diajak lagi, udah buat dosa, ngajak semuanya buat dosa. Ayo semuanya kawanku, buatlah dosa bersama-sama. Kan kadang kala ya, suka salah gitu ya. Terus kita pegang itu jadi kebenaran. Maka saya pikir kemarin timbul tenggelam, perasaan kapal selam gak pernah timbul tenggelam. Kapal selam apa, stres kali timbul tenggelam. Saudara gini, hidup orang Kristen tuh gitu, timbul tenggelam. Kadang-kadang hari ini percaya, besok nggak percaya. Hari ini yakin sama Tuhan, besok sebentar-bentar mulai lagi ragu, mulai lagi bimbang. Terus dia percaya, oh iya Tuhan tuh membuat mujizat. Pas lihat sakitnya nggak sembuh-sembuh, mulai dia bilang, kayaknya bukan nih, Tuhan nggak buat mujizat ini, bukan membuat mujizat ini. Pada Tuhan tetap membuat mujizat. Amin. Amin. Peristiwa berikutnya lagi. Waktu peristiwa Yesus kasih makan 5.000 orang. Murid-murid lihat apa? Apa yang dilihat? Apa atau siapa? Padahal sekali lagi saat itu yang siapa itu selalu ada bersama-sama dengan murid-murid. Betul ya? Tidak pernah jauh. Bahkan mereka sudah sangat sering bersama-sama dengan siapa itu? Itu Yesus. Tapi tetap saja mereka waktu lihat ada tangan, nih persoalan nih, 5.000 orang. Ini ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana kita bisa lakukan ini? Hingga waktu Yesus bilang, kasih mereka makan. Baru saya nanti mau kasih firman. Makanya murid-murid bilang, kasih makan. Banyak ini, yang benar aja. Mana mungkin? Tuhan, yang ada kami punya cuma 200 dinar. Sekalipun 200 dinar ini kami belikan makanan, nggak cukup buat kasih makan 5.000 orang. Ada nih kami 200 dinar. Oke, yang kecilnya ada. Tapi nggak mungkin cukup buat kasih makan 5.000 orang. Tapi Yesus bilang, kasih makan. Sehingga akhirnya murid-murid di dalam peristiwa itu mendapati ada seorang anak, mendapat apa? Punya 5 roti dan 2 ikan. Itulah dibawa kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mereka bilang apa? Tuhan udahlah, suruh mereka pulang saja ke kampung-kampung terdekat. Nanti mereka di sana bisa dapatkan makanan, bisa dapatkan penginapan. Tapi Tuhan bilang enggak. Kasih mereka makan. Saudara, orang percaya gitu. Waktu kita semua lihat sesuatu yang terjadi atas hidup kita, mulai kadangkala akal kita yang kita pakai. Betul ya? Secara akal saya bisa selesaikan ini. Padahal Tuhan bilang belum tentu akalmu bisa menyelesaikan apa yang jadi persoalan yang kamu hadapi. Betul ya? Ini akal saya nih, bisa nih. Bisa nih. Kalau sekian nih bisa nih saya nih, dapat nih. Itu dia. Ada Tuhan, kenapa kamu pakainya itu? Kenapa kamu gak percaya sama aku? Yang bisa membuat lebih dari apa yang kamu pikirkan. Amin. Maka kadang-kadang kan akal kita gitu. Terus kita pikir, yang ini gak mungkin nih. Kalau saya kerja gini gak cukup buat saya nanti gini. Tapi kalau ini cukup nih, bisa bertambah nih. Ya saudara, kalau orang percaya yang terus menerus dia dominan, dia pakai akalnya. Bukan saya bilang gak boleh pakai akal. Tuhan gak larang kita pakai akal budi kita. Tapi kadang-kala akal itu yang menuntun kita. Untuk bisa percaya kita bisa selesaikan setiap keadaan. Maka apa? Yang ada iman kita sudah gak ada lagi. Amin. Iman kita sudah gak lagi kita bisa aktifkan. Padahal Tuhan bilang ada imanmu. Hanya sebesar biji sawi kamu bisa pindahkan gunung kok. Amin.
Enggak cukup, enggak harus besar-besar imanmu. Asal iman, kamu punya iman, percaya saja sama Tuhan. 5 roti 2 ikan. Yang 5.000 bisa cukup dikasih makan. Amin. Tidak perlu besar. Maka Tuhan bilang aktifkan imanmu. Sehingga kamu bisa melihat siapa sesungguhnya yang menyertai dan menolong kita. Saudara, kalau kita bisa lihat keberadaan Yesus dalam hidup saya dan saudara. Dalam perjalanan kita lah. Sampai bulan apa nih? Oktober. Kita jalan sama Tuhan. Walaupun mungkin gini. Apa yang kita harapkan berubah belum berubah. Keadaan yang kita pikir harusnya ini udah berubah. Tapi belum juga berubah. Dan jangan cepat-cepat. Untuk segera mencari pertolongan. Yang bukan datangnya dari Tuhan. Amin. Amin. Jangan cepat-cepat untuk segera mencari pertolongan yang bukan datangnya dari Tuhan. Saya selalu gak bosan-bosan tuh. Kadang-kadang saya jadi gembala, saya bilang, Tuhan, saya masih harus ngomong itu terus ulang-ulang. Tuhan ngomong aja. Karena jemaat itu orang Kristen tuh gitu. Harus diulang-ulang. Mungkin baru punya pemahaman yang baik. Tuhan jangan segera ngambil pertolongan dari orang lain. Belum tentu, walaupun itu menurut akalmu, itu bisa menolongmu. Tapi pertolongan itu cuma sementara. Bahkan kadangkala kerap kali pertolongan itu bikin kusut perjalananmu. Betul apa betul? Bikin susah perjalanan saya dan saudara. Akhirnya apa? Kalau yang kita terima pertolongannya gratis. Kalau yang kita terima pertolongan harus kita kembalikan. Bikin susah gak? Halo? Bikin susah gak nih? Amin. Bikin susah gak? Kalau gratis mah gak bikin susah. Tapi kalau dia bilang oke, minggu depan kembalikan ya, 2 minggu lagi kembalikan, dia bikin susah. Nah kita gak bisa kejar itu dengan akal kita. Tiba-tiba kita bisa aja selip dengan cara kita berpikir. Nah waktu kita salah perhitungan, salah berhitungnya, kita mulai kejebak di situ susahnya. Terus kita coba lagi buat yang ini. Untuk menutup kesusahan ini. Gak pernah bisa. Dan gak pernah bisa. Semakin susah, semakin susah. Tuhan bilangnya gitu orang Kristen. Jadi bukan Tuhan yang bikin dia susah. Tapi cara dia itu memandang setiap keadaan. Itu yang buat dia susah. Padahal waktu dia lagi susah, lagi kejepit. Kenapa gak datang aja sama Yesus. Bilang, Tuhan, kalau memang kamu Tuhan yang nyertai saya, pimpin saya untuk jalan. Bawa saya kemana saya melangkah. Kalau Tuhan pimpin, loh kok saya dipimpin ke rumah ini? Loh dia juga lagi susah. Tuhan ini udah gak apa-apa, doakan. Orang susah sama orang susah doanya jadi bagus. Doakan aja, pulang gak dapat apa-apa, gak apa-apa. Bilang, Tuhan kau kan tahu kami lagi susah ini. Iya, jalan lagi. Pimpin saya. Karena saya percaya sama Tuhan. Saya gak mau percaya sama dia nih. Walaupun dia bisa kasih tawaran yang baik buat saya. Belum tentu itu jadi jalan keluar yang Tuhan inginkan. Amin. Amin. Saya harus ngomong gini saudara. Sejak saya jadi gembala, dulu saya kalau ketemu orang, layani orang-orang bermasalah dalam keuangan, saya gak pernah mau bicara. Karena saya pikir udahlah, biar kita hubungannya baik aja lah. Itu urusan dia lah, keputusan dia, kita gak usah campurin. Saya bilang sama istri, udah gak usah campurin, itu urusan mereka. Tapi kalau saya udah melayani sebagai gembala, saya udah bilang, kamu harus latih jemaat percaya sama Tuhan. Amin. Saudara mau percaya sama Tuhan? Saudara mau percaya sama Tuhan? Amin. Amin. Dia bisa kasih mujizat kok. Kenapa kita ragu? Kenapa kita lebih yakin sama pertolongan orang dibanding pertolongan dengan Tuhan? Amin. Saya selalu kan ulang-ulang, udahlah, kalaupun gak ada uang, kurung kunci kamar, lutut aja doa. Amin. Percayalah, gak akan mati kamu di kamar. Gak usah berpikir kamu bunuh diri, gak usah. Berharap terus sama Tuhan. Masa dia gak buat sih? Sampai saudara bisa lihat, oh iya ini Yesus nih. Oh ini dia nih, pekerjaan dia nih. Gitu loh maksudnya. Karena kau darah sendiri yakinin, terus menerus yakinin. Enggak ada dia nih. Pasti ada dia. Saya berapa hari ini tuh terganggu dengan sesuatu yang saya alami. Saya bilang enggak boleh saya. Jadi dibawa dengan situasi yang saya alami. Saya bilang saya enggak, ada Yesus di sini kok. Ada Yesus, ada Yesus. Ada Yesus. Tuhan ada kamu nih. Ada malaikat surga ada. Itu hidup lebih real buat saya. Tapi saya tinggal bagaimana saya lihat nih nanti kamu pasti bekerja. Saya mau lihat kamu bekerja. Amin. Saudara mau alami pertolongan Tuhan. Amin. Ingat waktu saudara susah, datang saja sama Tuhan. Amin.
Dia lebih tahu hidupmu. Gak usah pakai cara akal kita. Di mana Pak Pendeta saya mau doa sama Tuhan. Sementara kami betul-betul terhimpit harus malam itu transaksi. Tuhan bilang tenang, jangan takut. Amin. Jangan takut. Jangan takut. Secara hukum alam siapa bisa jalan di atas air? Tapi lihat, Yesus bisa patahkan hukum itu. Petrus jalan di atas air. Karena apa? Karena dia percaya. Amin. Secara hukum alam siapa yang bisa memastikan bahwa tiba-tiba ada berkat datang buat kita? Gak ada. Karena hukumnya bilang saudara harus minimal saudara rajin tangan, saudara harus apalagi banting tulang, pasti datang itu belum tentu. Tapi kalau saudara pakai lutut saudara doa, datang sama Tuhan, sembah Tuhan, pastikan dia hadir dalam hidup saya dan saudara. Maka saudara akan lihat sesuatu yang ya masih gini, dunia bilang gak mungkin lah secara akal sehat ini, gak mungkin dalam hitungannya. Tapi itu terjadi. Amin. Itu yang terjadi. Saudara mau lihat sekali lagi berkat Tuhan? Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat katanya, apa? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sudah terjadi apa belum? Halo? Sudah terjadi apa belum? Sudah. Dia sudah buat. Amin. Sudah terjadi. Sudah tumbuh. Kenapa kita nggak nyadari sudah ada? Karena kita nggak percaya. Sudah ada kata Tuhan. Berkatnya ada buat kamu. Buat anak-anak saya Tuhan ada. Amin. Sudah aku bangun. Sudah aku buat. Sesuatu yang nggak mungkin bisa terjadi. Bagaimana saudara secara manusia untuk bisa buat jalan-jalan di padang gurun? Ada. Bisa buat jalan-jalan di padang gurun. Secara akal manusia mana bisa? Ada jalan-jalan di padang gurun. Ada sungai-sungai di padang belantara. Secara akal mana bisa? Secara ilmu apapun gak bisa. Tapi Tuhan katakan aku sudah lakukan itu. Amin. Aku sudah buat itu. Maka Tuhan bilang lihat. Aku udah buat. Aku udah lakukan itu. Ada jalan di padang belantara. Ada sungai. Aku udah buat. Tapi kadang-kadang kita pikir gak ada. Tuhan bilang ada. Mengapa saudara-saudara gak tahu kalau sesuatu yang Tuhan buat itu sudah ada? Karena kita gak bisa lihat. Dan kenapa kita sulit untuk percaya? Sekali karena kita gak bisa lihat. Tuhan sedang bekerja. Makanya Tuhan bilang, perhatikan baik-baik apa yang sedang aku kerjakan. Amin. Kan tadi Tuhan bilang, perhatikan apa? Baik-baik apa yang aku sedang kerjakan. Amin. Saya ulang lagi, perhatikan baik-baik. Jangan alihkan pandanganmu kepada perkara yang Tuhan gak suruh lihat itu dengan baik. Lihat apa yang sudah Tuhan sedang kerjakan. Perhatikan baik-baik. Engkau akan lihat, oh iya ya, dia sedang tenun saya ya. Oh dia sedang proses saya ternyata hari-hari ini. Oh ini maksud Tuhan ternyata. Kenapa saya dibawa ke sini itu posisi yang paling terendah. Oh ini toh maksudnya. Akhirnya saya menyadari. Ini cara Tuhan bekerja buat hidup saya. Amin. 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 Dia sudah buat dengan baik. Bilang sama saya, Tuhan, hari ini saya tahu ternyata Tuhan sudah buat yang terbaik buat hidup kami. Amin. Dia sudah buat. Amin. Jangan saudara lagi bilang tidak dia buat. Dia sudah buat. Maka kan ada lagu bilang apa? Dia buka jalan. Saat apa? Saat yang lain gak punya jalan, dia sudah buat jalan. Amin. Saat proyeknya belum deal, dia udah buat itu jalannya. Amin.
Cuma kita pikir sepertinya masih dibicarakan, masih dirapatkan. Kenapa itu yang kita lihat di dunia ini, ya kan? Oh ya, gimana Pak? Mau dibenerin nggak? Nanti kita akan koordinasi ya. Ntar besok kami ada rencana mau merapat dengan seluruh anggota yang ada, seluruh pemerintahan yang ada, yang bertanggung jawab. Makanya jalannya nggak jadi-jadi, hanya dirapatkan. Waktu kita lihat itu dikerjakan pemerintah, kita pikir, oh itu yang dunia kerjakan. Oh, sama persis seperti ya, seperti yang Tuhan kerjakan. Mungkin Tuhan sedang rapat juga sama malaikat. Oh, nanti kita akan buat ya jalan-jalan buat Pak Yopi, jalan-jalan buat Ibu Eti, jalan-jalan buat jemaat yang lain. Kita buat ya, kira-kira apa jalan yang baik buat mereka? Enggak, Tuhan sudah buat. Amin. Sekarang saudara percaya Tuhan sudah buat dalam hidupmu? Saudara mau lihat itu? Saudara, saya rindu seluruh jemaat juga yang ada. Sama-sama kita bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan atas gereja ini. Amin. Amin. Saya bilang, Tuhan izinkan saya ajak jemaat sama-sama kita melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan buat gereja ini. Saudara mau lihat sama-sama dengan saya? Saudara mau lihat sama-sama dengan saya? Untuk kita lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan atas gereja ini. Namun ingat, kita nggak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Kita hanya bisa lihat dengan mata rohani kita. Amin. Apa yang sesungguhnya Tuhan sedang kerjakan di dalam gerejanya di tempat ini. Jangan terus-menerus lihat apa yang kita alami. Tapi belajar untuk melihat secara spiritual bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Bahkan kita dengan jemaat di gereja ini, lakukan saja dengan sesuatu yang baik. Kita akan percaya dan kita akan lihat bersama-sama. Ada pasukan malaikat Tuhan tinggal tetap di tempat ini. Amin. Dan kita percaya di dalam gereja ini ada mujizat, ada kesembuhan, ada apa? Berkat-berkat ilahi, ada kekuatan yang baru. Itu yang terus kita lihat. Dan Tuhan sedang bekerja dan Tuhan sedang buat itu. Sehingga orang lain datang sini alami kemenangan. Yang susah Tuhan Yesus hiburkan. Hanya Dia yang Tuhan yang bisa mengubah air jadi anggur. Amin. Hanya Dia yang bisa ubah kutuk jadi berkat. Bahkan hanya Yesus yang bisa ubah musuh jadi sahabat. Amin. Hanya Yesus yang bisa lihat. Saudara mau lihat Yesus sungguh-sungguh terjadi dalam hidupmu? Kita mulai bulan Oktober ini. Kita akan melangkah di bulan yang baru ini bersama dengan Tuhan. Kita percaya tahun ini kita akan bersama-sama lihat apa yang sungguh Tuhan kerjakan dalam gereja ini. Ada penuaian besar terjadi. Tapi saya rindu saudara bersama-sama dengan saya untuk melihatnya. Karena kalau kita udah sama-sama lihat, saudara gak sibuk lagi lihat peristiwa yang saudara alami. Setiap kita pasti punya kesusahan, betul gak ya? Setiap kita punya persoalan, betul gak? Dan saudara jangan pernah pikir persoalan itu besok gak ada lagi, gak, tetap ada. Dan selalu ada mungkin. Selalu saja ada aja persoalan. Tapi Tuhan bilang, dah, kenapa sibuk lihat itu? Kenapa selalu lihat gelombangnya? Kenapa selalu lihat masalahnya? Ayo lihatlah, aku ada bersama kamu. Amin. Aku yang ada dari awal sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah kasih setiaku. Amin. Saudara mau alami sesuatu yang baru tahun ini, amin? Amin? Ada sesuatu yang Tuhan akan percepatan. Itu yang kesan yang saya dapat sangat kuat. Tuhan bilang, pokoknya asal semuanya bergerak dengan ritmenya Tuhan, dengan caranya Tuhan, akan alami percepatan yang luar biasa. Yang saudara gak pernah bayangkan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati saudara, tidak pernah saudara dengar dan lihat, itu yang akan saudara alami. Tapi Tuhan bilang, jangan cari pertolongan dari yang lain. Terus saja cari pertolongan sama aku. Sampai kapan? Sampai aku akan buat sesuatu itu. Amin. Saudara yakin? Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau ajak kita nyanyikan satu lagu ini dulu. Nanti kita siapkan hati kita. Sebelumnya nanti setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik. Amin Yesus. Naikkan pujian ini bersama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja. Yang mustahil
menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat. bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Saudara percaya Yesus sanggup jadikan semua buat hidup. Amin. Saudara, Tuhan bilang, lihat, aku sedang lakukan ini. Lihat. Tapi kenapa kamu terlalu banyak melihat perkara-perkara yang ada di dunia? Kamu terus lihat lagi besok apalagi. Sampai kamu tunggu apalagi yang terjadi ya. Apalagi nanti persoalan yang kami alami. Itu aja terus, yang terus menerus. Saudara terus lihat hatimu terus. Karena Tuhan bilang, ngapain kamu sibuk dengan hatimu yang lagi kusut, yang lagi kecewa? Udah, tinggalkan kecewa. Lihat aku sedang bekerja. Lihat aku sedang menuntun kamu dengan baik. Lihat aku sedang lakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Ku. Karena apa yang aku buat, aku pasti tepati dengan baik. Aku gak pernah janji sembarang janji, kata Tuhan. Janjiku pasti aku genapi. Tapi Tuhan bilang, lihat aku. Lihat aku waktu kamu di rumah, lihat aku, kata Tuhan. Waktu kamu ada di tempat pekerjaan, lihat aku, kata Tuhan. Jika kamu bisa tetap jujur, bekerja dengan baik. Saudara kasih Tuhan, saya mau kita ajak sama-sama sungguh-sungguh melihat dengan baik siapa Yesus. Jangan sampai akhirnya kita terbalik. Padahal kita tahu, padahal itu Tuhan datang buat kita. Tapi kita bilang, hantu ada di rumah saya. Padahal Yesus sedang datang buat kita. Dia hadir di rumah kita. Karena Dia gak pernah mau tinggalkan kita. Tapi kenapa kita gak bisa lihat Dia hadir buat kita setiap waktu? Kita ragu, kita gak percaya. Hingga tenggelam lagi kita. Gagal lagi kita. Lakukan lagi kesalahan yang sama. Tuhan bilang, kenapa kamu ada di situ? Padahal aku nyata dalam hidupmu. Gak pernah aku tinggalkan kamu. Sejak aku tilik hatimu untuk percaya sama aku, percayalah terus sama aku. Setialah di situ. Belajar lihat aku. Saudara, bangun hubunganmu dengan Tuhan Yesus hari-hari. Bangun hubunganmu dengan Tuhan Yesus hari-hari. Bangun penyembahanmu dengan Tuhan Yesus. Ajak anak-anak. Gandeng tangan, bilang, kita harus sepakat untuk lihat Tuhan sedang bekerja di rumah ini. Kita harus sepakat untuk lihat Tuhan sedang lakukan perkara-perkara yang ajaib, yang gak masuk akal buat kita. Dia sudah buat kita. Jangan ragu, Dia sudah buat saya dan saudara. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan. Sekali lagi, semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Mari pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan. Bukan melihat, Dia
Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan terus mengajar-mengajari kami. Biar kami terus jadi jemaat Tuhan yang setia kepada Engkau. Percaya penuh kepada Engkau Yesus. Hingga kami hidup jadi orang percaya, sungguh-sungguh jadi orang percaya. Tidak ada hal lain di dunia ini kami percaya selain nama Yesus. Karena hanya Engkau satu-satunya yang kami perlu di dunia ini Tuhan. Engkau yang sanggup bawa kami semakin tinggi dan semakin tinggi. Engkau akan bawa kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kami siapkan hati kami kembali. Kami percaya firman-Mu begitu kuat buat kami. Maka kami juga percaya perjamuan kudus hari ini bawa berkat yang luar biasa buat kami. Melalui roti, melalui anggur yang disediakan. Tuhan, dengan firman-Mu hamba memateraikan dalam nama Yesus. Ada kuasa yang luar biasa terjadi melalui perjamuan kudus yang kami terima hari ini. Ada kekuatan yang kami terima. Ada kesembuhan yang kami alami. Ada pertolongan yang luar biasa yang akan kami alami. Ada pengalaman-pengalaman rohani yang juga kami akan alami. Terima kasih Yesus. Berkati hamba, bahkan berkati hamba-Mu yang melayani, yang memberikan perjamuan kudus buat setiap jemaat yang ada. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Engkau ajaib buat kami. Sungguh ajaib Tuhan buat kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Nanti kita akan naikkan lagu perjamuan kudus. Dan nanti perjamuan kudus akan dibagikan. Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal Tuhan, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah roti di tangan kanan kita dan kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
kita akan sama-sama makan roti di tangan kanan kita. Kita percaya ada kuasa yang luar biasa melalui tubuhnya Kristus yang akan bersatu dalam setiap hidup saya dan saudara sampai selama-lamanya. Kita akan makan bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Angkat cawan yang ada tangan kanan kita, dan kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara kasih Tuhan, percayalah melalui cawan tangan kanan kita, kita percaya ada darah Kristus yang berkuasa di hidup saya dan saudara. Ada bilur-bilur yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Kuasanya yang sempurna bagi saya dan saudara, sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap hidup saya dan saudara. Terima kasih Yesus. Kita akan sama-sama minum cawan tangan kanan kita di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat perjamuan hari ini. Engkau kembali ingatkan kami betapa besarnya Engkau Yesus, betapa berharganya Engkau Yesus. Engkau di atas segala-galanya Tuhan, yang sanggup membuat hidup kami jadi baik. Besar setiamu Yesus bagiku, besar setiamu bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Kasih-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terima kasih Tuhan. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk seluruh hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi kita katakan tercurah untuk menebus hidupku. kita beri kemuliaan bagi Allah. Bapa, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima saat pada malam hari ini Tuhan. Terlalu besar, bahkan terlalu mahal Allah, pengorbanan-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih buat firman yang sudah dibentangkan Allah. Biarlah kami boleh melihat Engkau dengan benar ya Tuhan. Kami tidak melihat apa ya Allah, tapi ada siapa ya Allah. Ada Engkau yang senantiasa berjalan bersama dengan kami Bapa. Biarlah Tuhan di tengah persoalan masalah apapun, hati kami boleh percaya Allah, iman kami boleh percaya Bapa. Kalau Engkau ada berjalan bersama dengan kami, tak pernah dibiarkan, tak pernah ditinggalkan. Bahkan kami tak pernah sendirian Allah. Kami percaya Engkau selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Allah. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidup kami, dalam hati kami. Hingga saat kami melangkah keluar dari tempat ini Allah, dengan iman percaya kami, Engkau dengan malaikat surga-Mu Bapa berjalan bersama dengan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, gembala sidang kami yang sudah melayani kebenaran firman. Kiranya Engkau senantiasa mengurapinya dengan urapan yang baru. Ada firman yang senantiasa Engkau singkapkan ya Bapa, yang terus membawa jemaat-Mu bertumbuh dengan benar, terus naik di hadapan Tuhan. Iman boleh semakin kuat, pengenalan akan Engkau semakin hari semakin boleh dibangun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sehat-sehatkan tubuhnya Allah. Biarlah apapun yang dia kerjakan Kau buat berhasil. Terima kasih Allah, sekali lagi kami mengucap syukur buat firman-Mu.
Bahkan Tuhan Yesus sebentar kami akan lanjutkan lebih lagi ibadah kami. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Jadi saat keluar dari sini jangan takut. Amin. Ada Tuhan yang berjalan dengan kita. Jadi kita melihat ada Yesus yang senantiasa menyertai langkah kita. Kita akan dengarkan pengumuman. Bapak Ibu boleh lihat dalam jadwal ibadah sepekan Minggu di hari Rabu di tanggal 8 Oktober kita akan beribadah di tempat Ibu Vin di Tower 4 ya, E4 di lantai yang ke-3 nomor 5. Lalu kita juga akan kembali melatih diri kita. Saya selalu katakan mari latih diri kita untuk berpuasa. Amin. Latihlah diri kita berpuasa. Saya bisa dari malam nanti jam 12 buka ya nggak apa-apa. Latihlah diri kita. Amin. Jadi kita melatih diri kita untuk kita berpuasa 1 kali dalam 1 minggu. Kita berpuasa mulai dari Kamis malam setelah kita makan. Lalu buka puasa di hari Jumat di pukul 4 sore. Dan doakan setiap pokok-pokok doa yang sudah di-share. Kita mau terus berdoa bagi jemaat Tuhan, bagi mereka yang sakit ya. Ada banyak yang sakit, kita berdoa juga buat Papa Ibu Merina ya. Biar Tuhan nyatakan kuasanya. Amin. Biar ada mujizat yang Tuhan boleh nyatakan. Apa maunya Tuhan, biar itu boleh terjadi bagi Papa Ibu Merina. Amin. Kita terus dukung dalam doa keluarga ini. Biar Tuhan juga mampukan untuk melewati setiap masa. Kita juga terus berdoa, bahkan juga bagi Panana ya, adik dari Ibu Eti ya. Bawa terus dalam doa. Ya, kita percaya ada di tengah Ibu Eti persoalan, di situ pun ada Tuhan. Amin. Ya, terus kita dukung doa yang lain, bahkan Pak Yopi dalam cuci darahnya tetap diberi semangat. Ya, diberi semangat, diberi kemampuan karena itu mesti ada kemampuan ya. Untuk cuci darah itu mesti punya kemampuan. Benar ya? Jadi kita yang sehat doakan terus hingga saatnya nanti Pak Yopi benar-benar bisa lepas dari cuci darah. Amin. Ginjalnya boleh benar-benar pulih ya, stabil kreatinumnya ya. Jadi fungsi ginjalnya pun stabil, jadi Pak Yopi bisa lebih lagi melayani Tuhan. Ya, ada oma-oma, ada opa yang ada bersama kita, doakan mereka satu persatu. Sebut nama mereka dalam doa pagi kita, karena kita tidak bisa hidup juga tanpa doa-doa kita semua. Amin. Itu saja pengumuman gereja. Kita mau lanjut dalam pengumuman yang berikutnya. Ada laporan keuangan yang selalu kita bagikan setiap awal bulan. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu boleh lihat ya. Tetap ada berkat Tuhan. Amin. Gereja ini tidak pernah kekurangan. Gereja ini diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan memberkati setiap kita. Ada persembahan yang Bapak Ibu bawa, ada persepuluhan. Kami dari gereja mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu mengembalikan milik Tuhan. Tuhan balas berlipat ganda. Amin. Bawalah persembahan Bapak Ibu kepada Tuhan, ya. Bawa ke rumah Tuhan. Persembahan di gereja ini tidak lagi dijalankan secara muter, tapi bawalah. Amin. Jangan tidak pernah kita bawa kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberkati kita. Ya, bukan gereja ini yang memberkati Bapak Ibu, tapi Tuhan yang memberkati setiap Bapak Ibu memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Beri yang terbaik ya. Bila Nadi lupa mungkin pada saat berangkat, pulang bisa dilakukan. Bapak Ibu ya. Itu saja pengumuman olah hari Minggu depan. Ada pengumumannya di-share di Lova. Nah, minggu depan di tanggal 12 ada ibadah youth ya. Ada ibadah youth dimulai pukul 1 siang ya, anak-anak muda datang ya. Biar iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, yang melayani boleh dilihat nanti di grup youth sendiri ya. Itu saja pengumuman gereja. Kita mau dukung dalam doa. Akan ada pertemuan untuk pengurus untuk menentukan tanggal kita akan berhari perayaan Natal ya. Mari biarlah gereja ini juga bisa merayakan Natal. Nanti pengumumannya minggu depan tanggal berapa kita akan merayakan Natal kita. Bapak Ibu mau berdoa bagi gereja ini? Amin ya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu ini kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Allah buat firman yang luar biasa yang kami terima saat sore hari ini Bapa. Walaupun kami masih ada persoalan, tapi Tuhan firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami saat sore hari ini. Engkau ada Tuhan Yesus. Biarlah mata hati kami melihat Engkau di dalam setiap persoalan. Walaupun persoalan itu masih tetap ada, tapi Engkau tetap ada juga bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Bapa. Naikkan pujian ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mungkin ada dari antara kita punya masalah, persoalan. Angkat tanganmu sore hari ini. Katakan dengan iman kepada Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah Tuhan, kami tetap percaya Engkau yang punya kuasa tidak pernah meninggalkan kami. Naikkan pujian ini dengan tangan terangkat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Yes Lord. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami mengangkat kedua tangan kita bersama-sama. Kita akan terima berkat Tuhan sore hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin Yesus. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan percayalah Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara mulai sore hari ini besok sampai selama-lamanya. Amin. Sambil mengucap syukur, Kasih. kita naikkan pujian ini, kunyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Ku nyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatan-Mu. Ajaib Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Sungguh besar kekuatan Tuhan. Sungguh besar kekuatan-Mu. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita selamat hari ini. Silakan duduk. Haleluya. Oh Yesus,
Tuhan.